Informasinya baru pulang dari Finlandia ya? Ya, kita nanti akan mencari juga super license yang ada di Swiss. Saya bercita-cita menjadikan NTB jadi barometer otomotif Indonesia. Dan harus, karena kita sudah punya dua modal. Ada yang speed, yang ada di Mandalika, ada yang endurance, ada di Samota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini tamu kita di redaksi Sore NTB adalah Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, RSUP NTB, Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra. Beliau ini biasa dipanggil, akrab dipanggil Dr. Cek. Apa kabar Dr. Cek? Sehat? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya? Sehat, insya Allah sehat. Puasa lancar ya? Amin. Alhamdulillah lancar. Informasinya baru pulang dari Finlandia ya? Ya, baru kemarin landing ya, Lombok, langsung kerja. Karena kemarin hari terakhir harus saya di kantor. Berapa hari di sana? Perjalanan kami pulang pergi 1 minggu, tapi untuk mengambil license itu mulai pagi sampai sore, bahkan kita terakhir itu minta extend waktu karena memang kita sangat butuhkan informasi terkait dengan regulasi daripada Federasi Internasional Motorsikal yang tentunya singkat FIM. Kenapa dipilih Finland, memang pusatnya di sana, Pak. Nah, sehingga kita memang harus belajar ke sana dan Indonesia belum punya Chief Medical Officer. Berapa orang ke sana kemarin? Kita berangkat kemarin 6 orang, dokter ya. Acaranya apa itu? Acara memang sejenis seminar dan untuk mendapat license. Jadi pekerjaan ini sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu di Mandalika, baik itu dari apa namanya IATC, kemudian WSBQ, Pramusim, bahkan terakhir MotoGP. Nah, tapi kan kita tidak punya license. Dibutuhkan itu untuk menangani medical itu harus punya license. Yang ini yang saya kejar. Jadi dokter yang mempunyai lisensi itu 6 orang ya dari? 6 orang. Dan ini pertama kali di Indonesia. Dari rumah sakit mana saja? Tidak ada. Jadi RSUP dan RSUD Kota. Kenapa kita ngambil 2 rumah sakit ini? Karena memang nanti akan menjadi end-state terminal daripada rujukan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau sudah punya lisensi seperti itu apa? Ya, seperti RSUP kan saya bentuk NTB MedX. NTB MedX ini memang satu unit pelayanan yang khusus menangani event-event berskala World Champion. Ya, dan ini juga akan kita jual nanti produk dari RSUP NTB ini untuk penanganan medical yang bertaraf internasional. Seperti nanti akan ada MXGP di Samota, kemudian sebelum MXGP ada di DKI Formula E. Saya sebagai ketua IMI akan bersurat ke PP untuk bisa NTB MedX ini menghandle medikalnya untuk Formula E yang ada di DKI. Jadi kita nanti akan terus menangani event-event berskala internasional. Ini untuk motor ya? Bahkan ke depan saya juga akan menangani roda 4. Roda 4. Itu lisensinya dari mana kalau roda 4 ini? Sama juga, Bang.
Sama juga ya Finland. Bahkan kita nanti akan mencari juga super license yang ada di, kalau nggak salah informasi di awal tahun depan itu di Swiss. Ya karena NTB ini seksi banget sekarang di dunia. Artinya orang membicarakan terutama NTB, Lombok dan tentunya Sumbawa. Karena bicara NTB itu tidak hanya Lombok, bicara Sumbawa karena FXGP juga sedang lagi on progress. Mudah-mudahan di Juni 26 ini semua running. Jadi rujukannya bisa ke NTB nanti nasional ini? Saya bercita-cita menjadikan NTB menjadi barometer Barometer. otomotif Indonesia, dan harus, karena kita sudah punya dua modal, ada yang speed yang ada di Mandalika, ada yang endurance ada di Samota. Atau mimpi lain Dr. Jack yang masih belum Ya, terwujud lah sampai kita hari akan ini ya saya bermimpi NTB ini akan menjadi bukan sekedar otomotif, tapi juga untuk kita akan kolaborasi dengan destinasi wisata. Seperti misalnya kita akan bisa buatkan overland. Overland itu untuk roda-roda 4, bisa juga roda-roda 2. Nah ini rencananya besok saya sebagai ketua IMI akan membuat kegiatan overland roda 4 dan roda 2 Trabas. Jadi nanti startnya dari Jakarta, kemudian finishnya di Pulau Sumbawa. Salah satu pengenalan untuk wisata kita juga, Bang. Nah kalau kita lihat kan salah satu potensi besar kita itu kan pariwisata. Ya, betul. Mungkin NTB juga bisa menjadi rujukan wisata medis nanti. Ya, itu dia. Itu memang mimpi besar saya sejak dulu. Artinya bagaimana NTB ini kita garap menjadi salah satu untuk medical tourism-nya. Nah ini sangat mungkin kalau saya, karena spot sudah ada di sini, wisata sudah ada di sini, tinggal kita buat konsepnya aja lebih besar. Kalau fasilitas yang sudah kita miliki sekarang ini sudah standarnya internasional. Saya sudah jauh. Jadi apapun event internasional. Apapun itu, dan saya kebetulan pernah ke Italia, sudah melihat juga kita ndak kalah. Cuman memang kita license yang kita butuh. Dan tenaga dokter kita, saya pikir sangat handal untuk itu. Terbukti kita beberapa event ini, bahkan kita kemarin mendapat apresiasi dari Dorna itu very excellent untuk medicalnya. Jadi ini yang ingin saya pertahankan. Sukses kita kemarin ya. Alhamdulillah, Bang. Di MSGP juga. Insya Allah. Persiapannya sudah ya, lebih matang karena sudah punya pengalaman. Ya, pengalaman kita udah USBK di ya. MotoGP. Tinggal nanti kita berkolaborasi di lapangan seperti apa. Insya Allah saya habis Lebaran ini mungkin stay di Sumbawa untuk persiapan MXGP. Kalau fasilitas pelayanan ya, yang sudah dimiliki oleh rumah sakit provinsi itu apa saja sekarang? Saya pikir untuk layanan ini semua sudah kita miliki, Bang. Cuman memang kita butuh media informasi keluar. Jadi kita barusan saja juga sudah menandatangani MOU dengan 3 rumah sakit raksasa vertikal yang itu miliknya kementerian. Di antara salah satu adalah pelayanan kardiovaskuler, kemudian stroke dan cancer. Memang tahun 2022 tahun ini memang saya akan mengembangkan onkologi terpadu. Kenapa onkologi terpadu? Memang 3 penyakit yang saya sebutkan ini masih menjadi momok. Artinya menyumbang angka kematian tertinggi yang 3 ini. Sehingga luar biasa, terima kasih Bapak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Menteri Kesehatan, artinya sudah memeratakan pelayanan ini. Jadi bukan sentral di Jakarta saja, Bang. Kita menganggap bahwa di NTB ini kan peripher, jadi di pinggir gitu, Bang ya. Bukan sentral kan di Jawa. Nah ini kemudian kita juga akan mengambil bagian dari pelayanan itu. Maksudnya dari Kementerian Kesehatan, Pak Menteri itu, bagaimana layanan ini semakin merata. Artinya nanti pelayanan ini, apa yang didapatkan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Darmais, kemudian harapan kita itu sama di sini. Gitu loh. Karena masyarakat Indonesia ini bukan hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, tapi juga di Nusa Tenggara, Bali, dan Timur ini juga harus mendapat pelayanan yang sama. Nah sehingga ini kami masih diampu dulu, mungkin dalam waktu setahun 2 tahun, setelah itu kami mandiri, kami akan juga mengampu. Kebetulan saya juga ketua Persi, Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia yang ada di NTB. Ini kita akan ampu rumah sakit lain. Sehingga case per case itu tidak kemudian menjadi penyumbang kematian maupun kesakitan.
Itu akan final daripada dunia kesehatan ini nantinya. Jadi semua ini harus kita berintegrasi. Banyak hal yang masyarakat harus tahu dan kita itu belum sampai kepada edukasi itu kepada masyarakat. Oleh sebab itu kita butuh mediator seperti salah satunya Suara NTB yang bisa memberikan edukasi melalui kita nantinya itu sampai ke masyarakat. Sebenarnya angka kesakitan maupun angka kematian ini kita bisa menghambat kemudian asal tahu golden fruit-nya, ya, gejala jantung seperti apa, kemudian gejala stroke seperti apa, terus apa langkah awal yang harus kita kerjakan. Nah, ini perannya rumah sakit sangat domain bagaimana mengaktifkan pre-hospital. Jadi rumah sakit itu tidak kemudian saat ini hanya diam menerima pasien, tapi harus membuka diri, memberikan edukasi, informasi, dan kemudian menjemput bola. Saya tahun ini sudah bentuk juga berapa layanan unggulan seperti PCC Propine Command Center yang itu setiap saat itu akan memantau, memonitor seluruh NTB ini. Jadi seluruh NTB nanti PCC ini akan bekerja sama dengan PSC Public Safety Center yang ada di kabupaten kota. Nah, saya berharap juga pada kepala daerah terutama bupati, wali kota untuk mengaktifkan Public Safety Center-nya. Karena ini yang akan bisa membantu kecepatan daripada rumah sakit dan pemerintah untuk berada di tengah-tengah masyarakat, Bang. Selama ini kan ya udah kalau sakit kirim aja ke rumah sakit, sebenarnya bukan itu, ya. Artinya nanti pre-hospital ini yang harus jalan. Kemudian kita juga sudah punya puskesmas dari Mataram sampai di Sape. Ini harus juga menjadi menjadi ujung tombak pusat informasi masyarakat. Nantinya itu bukan kuratif tapi preventifnya yang kita kejar, Bang. Pak Menkes sudah membuat strategi nanti untuk penanganan kesehatan ini bukan di kuratif, artinya bukan di rumah sakit saja, tetapi lebih mengedepankan pada preventif. Bagaimana mencegah penyakit itu tidak menjadi berat dan tidak menyebabkan kematian seperti itu. Nah, katanya RSUP NTB ini juga akan menjadi rumah sakit rujukan Indonesia Timur, ya. Insya Allah kita memang harus punya mimpi besar. Mimpi kan nggak bayar, Bang. Saya senang bermimpi dan insya Allah. Gubernurnya juga senang juga bermimpi itu besar sekali. Iya, memang kita harus bermimpi besar. Kalau jadi ketemu direktur rumah sakit dengan gubernur nih konstruksi berpikirnya ketemu gitu. Iya, kan gini, kita menjadi besar itu nggak bisa dong ojok-ojok. Harus kita bermimpi besar. Kemudian untuk mencapai mimpi besar itu memang butuh proses, gitu. Dan satu hal harus berani, Bang. Itu. Kalau kita tidak berani, tidak akan mungkin semua akan terjadi. Nah, syarat untuk bisa menjadi rumah sakit rujukan Indonesia Timur itu apa saja itu? Dalam waktu dekat saya akan jadikan rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara akan menjadi rumah sakit kelas A, Bang. Oh, kelas A. Itu PR saya. Dan kemudian kita punya segalanya, Bang. Punya sumber daya manusia. Jadi syarat untuk itu kita punya, ya? Oh, sangat. Sangat. Nggak ada bedanya kita dengan yang lain, Bang. Cuman keberanian untuk lebih bersemangat untuk menjadikan Indonesia Timur ini menjadi salah satu rumah sakit yang memang berstaraf nasional dengan Barat itu bukan hal yang berat bagi saya. Jadi sebenarnya dari sisi persyaratan kita sama saja dengan rumah sakit yang besar-besar itu, hanya saja dari sisi persepsi mungkin, ya. Seolah-olah bahwa yang di Jawa itu lebih baik gitu kan. Sebenarnya lebih lengkap. Iya, itu yang harus kita delete, ya, harus kita hapus, ya. Kalau bagi saya itu saya tidak pernah pesimis. Kalau di dunia kesehatan loh, Bang. Ya. Karena memang bidang saya dan saya selalu optimis untuk mensejajarkan RSUP menjadi rumah sakit yang sejajar dengan rumah sakit vertikal bahkan. Karena apa yang tidak bisa kita perbuat sekarang? Dukungan pemerintah NTB luar biasa, Bang. SDM yang kita miliki banyak banget. Kalau dokter spesialis kita banyak cara, Bang. Banyak cara. Memang awal kita sulit. Dulu awal-awal saya jadi direktur juga di tahun 2009 itu kita langka banget, Bang.
2009 di kota ya? Iya, 2009. Saya begitu itu blank gitu, enggak punya dokter spesialis pada saat itu. Ya, akhirnya kita mencoba untuk melakukan strategi pendekatan kepada, sebenarnya dokter spesialis juga manusia, Bang. Yang penting kita bisa ajak bicara saja. Dan kita juga akan mencoba saat ini untuk mengirim tenaga, bahkan RSUP ini untuk menyiapkan 3 MOU itu. Kita mulai tanggal 9 besok kita berangkatkan tenaga, baik itu dokternya, spesialisnya maupun paramedisnya. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Kemana itu? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Nah, jadi belajar apa mereka? Mereka belajar, kan kita untuk kardiovaskular, kita kan bedah jantung itu belum ada, Bang. Kalau untuk pasang PIC, untuk pasang ring lah bahasa awamnya itu, kita udah sering. Tapi untuk bedah jantung itu belum ada. Nah, itulah salah satu kemarin MOU dengan harapan kita untuk penanganan kardiovaskuler itu, mereka minta di 2 tahun. Saya bilang nggak perlu 2 tahun. Tahun ini saya harus selesai. Berani dokter cek? Berani. Apa yang nggak berani? Iya kan? Tinggal kirim kita tenaga, ruangan kita rubah sedikit, memang beda, Bang. Untuk uang OK-nya itu dia butuh paling tidak itu 6 kali 7 meter, dan itu tinggal kita modif aja. Saya sudah lagi kerjakan sekarang ini. Saya target tahun ini harus ada dilakukan tindakan bedah jantung. Kalau IGD terintegrasi itu maksudnya apa itu ya? Gini, Bang, kenapa saya sangat antusias kemarin untuk membuat IGD. Pertama kali saya direktur, IGD ini adalah window hospital, Bang. Bisa dilihat gitu loh ya, jendela dunia lah kayak gitu ya. Kita masuk rumah sakit, yang orang ngeliat tuh IGD-nya. Sehebat apapun di belakang, kalau IGD-nya enggak bagus, pasti jelek rumah sakit itu. Itu aja sudah indikatornya. Nah, saya lihat di RSUP itu sangat ribet ya. Jadi orang mau sakit masa harus muter dulu. Kan kita dalam menangani pasien untuk kasus gawat darurat itu butuh life saving. Kita kejar-kejaran sama golden period gitu loh ya. Kalau kita late berarti mati pasiennya gitu loh. Nah, ini tidak menarik bagi saya, sehingga saya lapor Pak Gubernur, saya lapor Bu Wagub. Beliau sangat merespon. Kita akan buat IGD integrasi. Integrasi itu artinya begini, penanganan pasien itu tidak cukup dengan hanya di IGD saja, Bang. Gitu loh. Kita lihat denah yang saat ini, kemarin memang seperti Dorna itu cukup rewel, Bang. Tapi benar gitu loh. Memang seperti itu. IGD, OK, ICU, penunjang itu dia harus satu kesatuan, integrasi. Jadi satu tempat, satu stay gitu loh. Jadi makanya nanti di IGD integrasi ini, di dalam rangka juga penanganan event-event World Champion, kita di atasnya ada helipad. Begitu ada pasien untuk evakuasi, kemudian ini mendarat di sini, ini turun. Ini sudah semua ada di sini, Bang. Jadi tidak perlu lagi out, harus di sini. Nah, sementara di RSUP saat ini kita masuk IGD, kita harus keluar koridor itu mencari penunjangnya. Penunjang itu ya ada MRI, CT scan dan sebagainya, USG. Kemudian nanti akan ada tindakan operasi harus digeser lagi ke ruang OK. Ini akan memakan waktu. Waktu kita enggak positif untuk ini gitu loh. Ya, tidak menguntungkan. Ini akan mempengaruhi juga penanganan pasien itu. Sehingga harapan kita IGD integrasi ini semua. Jadi nanti IGD itu bahkan terbesar di sini, Bang. Ya. Jadi IGD itu kita tidak bicara orang dewasa, anak-anak juga, orang tua, kemudian ibu-ibu. Ini punya IGD sendiri. Nah, ini dan bahkan kita sudah siapkan 2 dokter spesialis emergensi, Bang. Jadi nanti ke depan saya jelas mengatakan di rumah sakit itu mempunyai regulasi sendiri, SOP, bahwa pasien itu nanti tidak boleh terlalu lama, Bang. Nah, maksudnya begini, kita sampai saat ini pun masih ada komplain. Orang pasien masuk nunggu. Bahkan bisa 6 jam, bahkan bisa sampai malam, Bang. Ini kita coret, Bang. Nggak boleh terjadi lagi sekarang itu. Nah, caranya bagaimana? Saya datangkan dokter spesialis emergensi. Yang nantinya begitu pasien datang, ditangani sama kasus kegawat daruratnya dulu, baru nanti delivery ke ruangan. Nah, dokter misalnya, dokter mau melakukan bedah, ya biar aja nanti dokternya lihat dulu, visit dulu. Kan kita kadang begini, pasien datang, oh ini kiranya appendix buntu, teleponlah dokter IGD-nya.
Pak dokter di mana? Di Lombok Timur. Atau saya mau take off dari Surabaya. Ini kan nunggu bang. Selama itu kan pasien tidak bergerak dari situ. Ini nggak boleh terjadi. RSUP saya menjanjikan tahun ini tidak boleh terjadi begitu. Kita akan pasang waktu untuk melihat pas responnya kita. RSUP NTB kan bukan satu-satunya rumah sakit provinsi, ada juga di Sumbawa kan. Apa standarnya juga? Ada komunikasi enggak? Betul. Jadi gini, kebetulan ada juga mungkin di Mandalika kan. Jadi Pak Gubernur sudah membuat SK untuk holding bang. Kebetulan saya dipercaya jadi ketua holdingnya. SK sudah, tetapi payung hukum secara aturan ini lagi saya godok di UGM. Jadi nanti sehingga standarnya sama kan? Iya. Jadi nanti terkait dengan kalau kita nanti mungkin regulasi untuk masalah administrasinya ini harus kita perkuat, jangan sampai kita salah bang. Iya betul. Karena bagus idenya Pak Gubernur, artinya niatnya bagus, tapi secara aturan kita itu yang kita harus perkuat bang. Salah gitu. Iya. Jadi kalau sekarang kayak misalnya rumah sakit BUMN, Pertamina itu sudah merger semua bang. Semua yang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Erick Thohir itu bagus. Jadi rumah sakit yang memang di BUMN itu jadikan satu holding. Lebih bagus. Salah satu contoh gini. Kita bisa mengukur, misalnya nih saya ketua holding. Saya panggil direkturnya Mandalika atau mungkin rumah sakit Mata, Manambae, kemudian Jiwa. Saya akan tanya. Kalau para direktur yang bertanya kan bisa kita ukur kemana nih arahnya para direktur ini akan mengembangkan sebuah rumah sakit ini kan gitu loh. Kalau bicara medis to medis lebih enak kan itu bang. You mau ngembang apa misalnya kayak menambah targetnya tahun ini dia bisa upgrade jadi rumah sakit kelas B bang. Jadi bisa menjadi sentra pelayanan di Pulau Sumbawa. Bila perlu yang di Pulau Sumbawa nggak usah ke sini bang, harus bisa dilayani di Manambai, kecuali yang memang tidak bisa ditangani, oke lah ke rumah sakit provinsi. Kemerataan itu penting. Nah, ada yang mengatakan begini bahwa salah satu yang penting di rumah sakit itu adalah soal suasana, soal lingkungan. Nah kira-kira lingkungan rumah sakit kita ini secara psikologi orang sudah pas enggak ini? Ya, saya bisa jujur mengatakan belum pas bang. Karena memang kunci dari keberhasilan dari suatu treatment pengobatan itu bukan hanya dari sisi medisnya bang, dari faktor eksternal juga, bagaimana kenyamanannya. Nah ini yang akan menjadi PR kita besar, sehingga saya berencana nanti mengembangkan rumah sakit itu dengan Green Hospital bang. Nah kita sebenarnya ini punya lahan yang luas, tapi belum maksimal kita manfaatkan, ya. Nah ini terus terang ini PR saya bang. Biasanya orang datang ke rumah sakit karena lingkungannya seperti tidak di rumah sakit. Jadi suasana kebatinan orang betul persis betul bang. Memang harus ada zona yang memang membuat kenyamanan itu bang. Jadi penyakit itu tidak hanya dari obat, tapi memang dari lingkungan, suasana yang mendukung juga. Betul katanya bang itu. Ini akan kita coba untuk memodifikasi, paling tidak itu rumah sakit itu ya asri lah. Nah interaksi juga mungkin ya. Jadi interaksi di pelayanan nih dokter, perawat dengan pasien ini juga. Iya betul. Penentu juga mungkin. Sangat bang. Artinya bagaimana pertama seperti yang sering disampaikan Pak Guntur, bagaimana menjadi host yang baik. Kita ini itu yang kurangnya di situ bang. Ya, ini yang memang perlu kita benahi. Jadi artinya bagaimana kemudian kolaborasi antara pasien dengan dokter spesialis, para medis. Karena ini mereka harus menyatu bang. Nggak bisa keinginan pasiennya begini, dokternya mau begini, nggak bisa. Ini harus kita benar-benar menjadi satu kesatuan karena mengobati orang itu bukan hanya dari medis, tapi psikisnya juga harus kita obati bang. Bagaimana welcome kita ketika menerima pasien itu, bagaimana kita memperlakukan pasien-pasien itu dengan baik, karena sungguhnya pasien itu juga butuh di situ rasa kasih sayang dan sebagainya harus tercipta. Jadi ada standar pelayanan mungkin ya? Iya, harus SOP ada sih bang. SOP ada. SOP, dan saya yakin karena agar semua orang yang di rumah sakit itu bekerja dengan standar
pelayanan. Harus Bang, memang kita ada punya Nah, standar yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit itu apa? Terus mengevaluasi Bang. Evaluasi. SOP yang ada ini memang sudah layak atau memang perlu direvisi Bang. Karena sangat dinamis. Rumah sakit memang institusi pelayanan yang sangat mobile. Nggak bisa kita mengatakan harus baku A, kemudian untuk setahun lagi A, nggak bisa itu. Harus kita melihat kondisional. Nah, misalnya seperti penanganan COVID, beda di awal-awal 2019 dengan sekarang. Ya. Artinya kita juga tidak boleh terlalu terpaku dengan ketakutan dengan COVID-19 sendiri. Ya. Memang kasusnya sekarang sudah agak landai dan kita tidak bisa mengatakan harus ini dilakukan pemeriksaan 2-3 kali PCR, udah nggak relevan Bang. Di samping pembiayaan terlalu besar, kasihan juga pemerintah akan mengeluarkan dana yang begitu besar untuk hanya penanganan ini. Padahal sebenarnya pasien-pasien penyakit-penyakit yang lain tuh masih banyak yang butuh penanganan lebih baik gitu. Sehingga kita tidak terfokus hanya di penanganan COVID-19 saja. Seperti jadi SOP-nya terus bergerak gitu Bang. Dinamis ini kan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Mimpi saya masih Bang dari awal, artinya akan menjadikan NTB ini menjadi medical tourism. Jadi saya itu punya keinginan mengkolaborasi pusat-pusat destinasi wisata, kemudian kita kolaborasi dengan medis. Itu satu contoh misalnya. Saya sering, mungkin Abang pernah dengar apa yang saya sampaikan. Seperti kasus-kasus dengan cancer Bang. Cancer itu seperti saya sekarang ini di RSUP itu kan menjadi salah satu unggulan untuk cancer itu. Jadi untuk pasien cancer nanti kita siapkan satu building Bang. Kenapa saya siapkan? Karena secara psikis mereka tuh down. Tidak kemudian kami gabungkan dengan pasien reguler. Mereka nanti kita buatkan satu tempat untuk mengantri untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara seperti suasana lounge. Mereka datang, tidak kita persulit, kita memudahkan, kemudian mereka membuat minuman sendiri, kita siapkan makanan sendiri di situ, snack. Bahkan kita membentuk kayak teater gitu Bang. Ada musik, ada film apa. Nah, tidak sampai di situ. Kemudian bagaimana sebenarnya? Jadi pendekatan pengobatannya tidak saja medis ini ya? Iya, tidak. Tidak saja medis. Nah, kemudian bagaimana kemudian menumbuhkan rasa percaya diri untuk bahwa kematian itu adalah rahasia ilahi. Kan gitu Bang. Dan nanti setelah itu mungkin kita buatkan satu ekosistem, satu tempat. Sebenarnya orang-orang ini kan butuh curhat Bang. Butuh teman, misalnya contoh kita buatkan kolam mancingan, kemudian kita untuk bercocok tanam, sehingga dia akan lupa sakitnya Bang. Karena sesungguhnya kalau orang sakit itu, kalau kita tidak buatkan media lain, hanya dia, waduh saya sakit kanker nih, misalnya salah contoh kanker payudara, dia akan terus mikirin itu aja. Akhirnya kan ini akan membawa psikis dampak, kemudian imunitas akan berkurang. Kuncinya kan seperti itu. Nah ini ingin saya sebenarnya refleksikan dengan artinya membuatkan suasana yang berbeda Bang. Nah, misalnya weekend kita kumpulkan senam, habis itu mungkin ada ya sejenis edukasi dari medis. Kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak terlalu memfokuskan diri terhadap pemikiran dia sakit. Nah ini belum ada Bang. Nah kita itu sangat mumpuni. Bahkan kita bisa mengundang orang-orang luar itu bahwa treatment, eksternal treatment ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan. Karena seperti cancer ini adalah sebenarnya pemeriksaan awal, screening awal itu sangat menentukan untuk gradingnya nanti, berat, sedang penyakitnya, kankernya itu. Itu. Terima kasih Dr. Jack atas waktu dan kesempatannya berkunjung ke redaksi Suara NTB dan berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.